Halo guys, balik lagi ke channel gue bareng gue Brian Solid. Halo guys, balik lagi bareng gue Brian Solid. Halo guys, balik lagi ke channel gue bareng gue Brian Solid. Halo guys, balik lagi bareng gue Brian Solid. Halo guys, balik lagi bareng gue Brian Solid. Halo guys, halo guys, halo guys, halo guys, halo guys, halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bareng gue Brian Solid. Nah, di bulan April ini adalah bulan yang sangat spesial karena bukan sekedar bulan gue ulang tahun, tapi juga menandakan 1 tahun gue udah bikin video secara konsisten di YouTube. Dan di video kali ini gue akan share ke kalian apa sih yang gue pelajarin setelah membuat video selama 1 tahun di YouTube. Sebelum kita bahas ke poin yang pertama, gue cuma mau bilang thank you banget buat teman-teman yang udah support atau mendukung channel ini, entah itu dengan subscribe atau like video-videonya, atau misalkan komen juga, atau nonton video-video yang gue upload. Gue cuma mau bilang thank you banget buat kalian yang udah mensupport channel ini. Sampai ke titik sekarang ini subscribernya 2000-an, masih kecil sih sebetulnya untuk ukuran YouTube ya, tapi gak apa-apa. Gue sangat senang ketika video-video gue bisa bermanfaat buat kalian. Hal pertama yang gue pelajarin ketika buat video secara konsisten di YouTube adalah YouTube nggak gampang. Oke, ketika gue bilang YouTube itu nggak gampang, artinya bukan buat nakut-nakutin kalian ya. Jadi maksud gue itu untuk membuat satu video YouTube itu perlu waktu dan tenaga yang tidak sedikit jumlahnya. Dan membuat video di YouTube itu menurut gue kita perlu belajar banyak skill, lebih dari satu skill. YouTube itu bukan cuma sekedar skill videografi aja, tapi banyak banget skill-skill yang diperlukan untuk bikin satu video yang proper di YouTube. Misalkan skill untuk script writing, terus juga skill ngomong kayak gini untuk menyampaikan informasinya, atau video editing, terus juga bisa ngerti kamera, atau ngerti audio juga sedikit banyak, dan sebagainya. Jadi banyak sih skill yang perlu dipahami ketika buat video YouTube. Nggak perlu expert, tapi at least paling nggak kalian ngerti lah gimana cara teknis-teknis itu bisa kalian gunakan supaya bikin video yang lebih bagus. Bikin video di YouTube itu nggak perlu tunggu expert dulu soal videografi misalkan, atau expert dalam hal script writing, tapi menurut gue lebih ke arah belajar sambil mengerjakannya. Jadi learning by doing. Seiring dengan kalian bikin video terus, ada video baru lagi. Tentunya menurut gue pun juga berusaha sih sambil belajar untuk meningkatkan kualitas videonya dari video ke video lainnya yang lebih baru. Nah, itulah kenapa gue bilang YouTube itu nggak gampang. Karena untuk video yang simple sekalipun, yang cuman cut-cut doang gitu ya, nggak ada video sinematik atau transisi yang kayak gimana, tetap aja menurut gue butuh effort yang ekstra. Poin kedua yang gue pelajari dari YouTube adalah membangun rasa percaya diri. Menurut gue pribadi, sebagai orang yang cenderung lebih ke arah introvert, buat video di YouTube itu adalah suatu tantangan yang gede banget. Karena video yang kita bikin akan ditonton oleh publik. Jadi banyak banget pemikirannya yang muncul waktu awal-awal gue mau bikin video di YouTube, kayak misalkan bakal aneh atau enggak ya, bakal awkward atau enggak, dan pemikiran lain yang menurut gue suatu tantangan untuk dikalahkan gitu. Tapi memang gue pribadi juga merasa lebih percaya diri ketika berinteraksi dengan orang lain in real life. Karena menurut gue tantangan besarnya yaitu bikin video ngomong kayak gini, ditonton oleh publik, itu tantangannya udah dilewatin. Dan mungkin one day bisa aja setelah pandemik mungkin ya, bikin video di luar, dilihatin orang lain. Mungkin itu kalau udah dilewatin juga tantangannya bisa lebih percaya diri lagi. Karena ya tantangan-tantangan itulah yang menurut gue builds confidence. Yang ketiga, YouTube adalah portofolio. YouTube bisa jadi portofolio yang bagus banget buat kalian yang lagi cari kerjaan. Karena sejak gue bikin video di YouTube secara konsisten, klien itu bisa lebih percaya sama gue karena mereka udah cek hasil-hasil video yang gue bikin di channel ini. Gue sendiri pun beberapa kali dapat tawaran untuk bantu bikinin YouTube suatu perusahaan atau kerjaan video project tertentu. Itu karena mereka bilang mereka udah nonton video YouTube gue dan mereka percaya gue bisa kasih result yang bagus ke mereka. Apalagi kalau misalkan project videonya dengan konsep yang kurang lebih sama kayak gini, yang ada narasumbernya ngomong ke kamera, mereka biasanya akan lebih percaya ke kita karena mereka udah lihat contoh video kita di YouTube dan mereka akan lebih yakin. Mereka biasanya akan lebih percaya ke gue juga karena udah lihat contoh-contoh video kayak gini juga yang sejenis dengan konsep videonya. Dan ya, at least secara teknis mereka anggap gue udah ngerti lah gimana cara set supaya misalnya orang ngomong kayak gini lebih bagus kualitasnya, audionya, dan segala macamnya. Itulah kenapa gue bilang YouTube bisa jadi portofolio yang bagus buat kalian. Mungkin terutama buat kalian juga yang bekerja di industri fotografi atau videografi kayak gini, YouTube bisa menjadi portofolio yang sangat berharga buat kalian. Oke, gue rasa segitu aja untuk video kali ini. Sebenarnya banyak sih yang gue pelajarin, bukan cuma sekedar 3 poin yang gue sebutin tadi. Tapi menurut gue 3 hal tersebut yang paling gue rasain selama gue bikin video di YouTube secara konsisten dalam 1 tahun belakangan ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan di video-video yang akan datang. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.